wajib fardu ain. Tadi kalau dilihat di bab jemaah itu ruang lingkupnya fardu kifayah itu bimahallin wahidin fil qaryati shaghirah. Berarti kalau ruang lingkupnya bukan Kabupaten Malang, ini bisa per desa ini. Kalau lihat di bab sholat jamaah artinya keguguran, kan ada yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah, itu bisa gugur satu sama lainnya itu ketika didirikan di antukoma bimahallin wahidin fil qaryatis shaghirah. Itu masih nakiro, bisa juga per RT nanti. Ya, artinya kayaknya bahasa simpelnya itu per grup ini. Bisa per RT, mau dipakai nek boleh per keluarga bisa. Oke. Kalimatnya nakiro ya. Oke, di antukoma bi mahallin wahidin fil qaryatis shaghirah. Tapi kalau Korea dia lebih dominan ke desa. Iya dalam bahasa sekarang. Dalam bahasa Jadi kan Saya ini kecil. ya, saya cocok dengan kutrinya yang kutrinya. Memang daerah. Jadi memang seandainya di daerah Sumberjaya itu ahli bid'ahnya tidak ada, pokoknya terus orang kafirnya tidak ada yang menentang tauhid, jangkauannya nanti bisa lebih luas. Tapi kalau walaupun satu RT, nah tambahan satu RT, tapi di situ banyak ahli bid'ah, nah itu bisa masuk itu, harus fardu kifayah satu RT. Cuma satu kabupaten sekalipun itu kalau orang kafir tak ada yang menentang, orang tak ada yang menentang, ya jangkauannya harus lebih luas, nanti provinsi ya seperti itu. Jadi kondisional lah, kondisional ya, kondisional. Mungkin kalau kita hidup di daerah Bali ya, yang di situ banyak orang kafir yang perlu pemahaman dengan dalil-dalilnya, mungkin itu sah per RT. Tapi mau daerah Malang per RT ya, tapi amos wasa apa per RT kan gitu kan. Jadi kondisional lah. Enggak, artinya nanti gini Pak, ini kewajiban, katakanlah kalau pemerintah ini kewajiban lurah, apa kewajiban Pak Camat, apa kewajiban bupati, apa kewajiban gubernur, ini kan gitu nanti Pak, ruang lingkupnya itu. Sehingga yang lebih dari kecil dari itu mungkin, oh ini ternyata kewajiban RT, ini kewajiban RW kalau dimasukkan dalam ruang pemerintahan gitu. Sehingga keguguran fardu kifayah itu ruang lingkupnya siapa. Sehingga kalau seumpama ada jalan rusak, ini sebenarnya tanggung jawab siapa ini? Kalau itu dihukumi fardu kifayah, ini fardu kifayahnya siapa ya? Oh ini jalan kabupaten, berarti tanggung jawabnya yang masuk the in tadi itu adalah yang tingkat kabupaten gitu. Jadi ruang lingkupnya dulu mungkin. Enggak, lihat kondisi realnya ya. Contohnya gini, saya contohkan Bali contohnya. Di Bali satu kecamatan per desa itu seandainya ada orang Islam satu. Setiap desa satu, setiap desa satu. Dimungkinkan kalau di Bali. Apakah fardu kifayah itu cakupannya satu desa? Ya enggak. Jadi walaupun empat desa yang jumlah orang Islamnya 4, itu cakupannya 4 desa. Ketika ada satu orang yang sholat mayit contohnya, atau yang lainnya yang berkenaan dengan kifayah, maka lainnya gugur. Jadi tidak harus luas dan sempitnya daerah, dilihat dari kondisional masyarakatnya di situ. Jadi ketika di Bali ada 2 orang ada 1 orang yang meninggal, maka yang kena fardu kifayah itu yang hidup di desa tetangganya. Soalnya di desa itu sudah gak ada orang Islam lagi. Jadi kalau di Bali mungkin itu contoh ya Butan karena memang mayoritas. Tapi mau dicontohin di sana tentang aja lagi. Umpamanya Sukonolo situ, ya, Burung situ, begitu situ nggak jatuh, Sukojoto. Pas beken burung. Orang yang sekeloknya kan tak dus kan bentuk ya. Sudah gugur. Namun orang pampare tak berbuat sama sekali. Begitu contohnya, mungkin sederhananya begitu. Itu mungkin saya kira tidak bisa gugur itu Pak, karena masih ada kan
Jadi makanya ruang lingkupnya tadi itu mungkin secara garis besarnya kecamatan mungkin gugur kecamatannya. Jadi katakanlah ini tugasnya ulama tingkat kecamatan, maka gugur karena sudah ada yang the in di satu daerahnya. Bagi ruang lingkup yang lebih kecil, di Puturejo seumpama ada, di sini ada, lalu di sini saja yang ada the in-nya, di Puturejo gak ada. Apakah di Puturejo juga hilang kewajibannya bagi yang lain? Loh ya ini sudah gugur toh, Pak Ustadz. Masalahnya kan fardu kifayah kan begitu hukumnya. Pokoknya bersama kalian selesai, ya sudah selesai. Lah, Kecuali saya Turjo tak berbuat apa-apa, saya Burung tak berbuat apa-apa, dan ada beberapa berjia itu baru fardu kifayahnya bermasalah, maksudnya dosa lah begitu. Tapi mau buat kalian, ya tidak tahu menjalankan hukum fardu kifayah begitu. maksudnya gini, yang berbuat apa-apa hanya di sini. Di Puturejo gak ada yang berbuat apa-apa. Apakah gugur yang di Oh, Puturejo? ya gugur karena fardu kifayah memang begitu. Enggak, Persoalannya tuntas. tidak. Kalau persoalannya nggak tuntas siapapun dosa. Ya. Jadi benar kata Wali, wakil itu memang mentuntaskan. Cuman di Sumber Jaya ada permasalahan bid'ah. Ada orang Syiah dari Sumber Jaya dengan hujah yang begitu keras. Ketika ada orang Sumber Jaya yang bisa tampil untuk meredam itu dengan dalil-dalilnya itu disebut tadi, berarti gugur yang lain. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, ya kalau tidak mampu, ya harus ada yang muncul satu orang. Jadi menuntaskan. Seperti dia ketika ada orang meninggal, kemudian ada yang mensolati dan sholatnya sah, berarti tuntas kan. Maka yang lain adalah gugur. Tapi ya, kalau mensolati itu lo sah sholat, tak lo sah, lo tuntas, berarti pada kifayahnya kita gugur. Yang lain masih kena kewajiban. Ini. Maksudnya ini apa? Tadi kan yang ditanyakan sebenarnya ruangannya. lingkupnya. Ruang lingkupnya di daerah mana saja? Jangkauannya. Ya, tergantung Bukan masalah yang ekonomi. mengerjakan. Ya itu tadi, seumpama di Puturejo ada. Ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Nah, di sini ada masalah. Lalu yang ada the-in-nya di sini saja. Apakah di Puturejo juga bermasalah. tidak fardu kifayah di sana? Yang dikerjakan di sini the-in-nya. Yang di Sumber Jaya aja. Ya, yang di Sumber Jaya ada the-in-nya. Berarti ngundang gitu ya. Enggak, memang orang sini seumpama. Terus sudah Enggak ke sana. Enggak ke sana. Enggak ke sana. Ya berarti dosa orang Puturejo. Orang Puturejo. Orang Berarti dosa. ruang lingkupnya bukan masalah Ruang desa. kabupaten tapi desa. Ya, iya kalau sampai nyontokan desa. Hmm. Ya, kalau nyontokan desa. Terus Kalau contohnya nyontokan kabupaten, seandainya permasalahan di Kabupaten Malang selesai, di Pasuruan ada, nanti isi terus. lah, iya, makanya kabupaten itu di mana? Hmm? Kabupaten itu di mana? Ya, seandainya gini ya, di Kabupaten Malang ada Ya, di mana itu permasalahan Kabupaten Malang itu? seandainya di Sumber Jaya. Ah, sudah Sumber Jaya ya, desa ya. Ya, Sumber Jaya selesai. Ya. Kemudian di perbatasan Malang Sumber Jaya, Malang Pasuruan, di Pasuruan ada masalah. Orang Pasuruan itu tidak bisa menyelesaikan, otomatis ngundang sini. Sini nggak mau. Apakah dosa orang Pasuruan? Dosa. Iya. Cakupannya Pak, nanti kabupaten. Nanti nggak berkelanjutan lah, berkelanjutan begitu. Tapi Nggak ada melihat di batasannya. takbirnya tadi Korea yang kecil, berarti tidak mencontohkan sampai kecamatan sampai kabupaten. Kan Jadi maksudnya gini, takbirnya Pak. Jadi kan ada ruangannya masing-masing. Jadi kalau yang disentuh oleh Pak Lurah itu mungkin bisa dihabiskan di Pak RT gitu. Jadi yang bisa menghabiskan ruangnya Pak RT ya sudah diselesaikan di Pak RT gitu. Artinya DI-nya daerah sana, daerah sekitar Pak RT 4 gitu. Pak Lurah kan cakupannya lebih besar. Oh ternyata ada yang tadi itu ahli bidah banyak, cakupannya ke desa, berarti tingkatannya desa gitu. Berarti dilihat dari problemnya kan. Iya. Bukan masalah luas tidaknya kan. Tapi Masalah luas dan tidaknya. Tapi pengaruh. Pengaruh. Ya, enggak. Jadi ini ya, kita kembalikan kata Korea itu kalau makna sekarang itu adalah makna desa kan gitu ya. Apakah dulu ketika diungkap Korea itu maknanya desa? Enggak. Ada yang makna kaum itu kan istilah-istilah tapi baru, takbirnya itu Koryatin, Lah, Korya- Sogirotin loh. Ada sogirotinnya, Korea bukan Sogirotin itu RT.
RT itu bahasa Arabnya ruknul jiwar lah. Jadi kan gini ya. Nanti Kan maksudnya RT itu bahasa guyon tadi Pak. Tidak bisa. Maksudnya Korea Korea itu tim bahasanya. Sogiotin. Tidak bisa kita Korea kita bahasakan dengan desa sekarang. Korea itu kan syaratnya harus ada salah satu dari 3, yaitu hakimun syurtiyun atau hakimun syar'iyun atau ada sub. Kalau tidak ada salah satunya dari 3 itu bukan desa namanya, bukan Korea. Kan gitu. Apakah sekarang gini, Puturejo itu desa kan, secara komunitas desa. Apakah ada sub di sana? Gak ada. Apakah ada hakimun syurtiyun, kantor polisi? Gak ada. Hakimun syar'iyun, DPR? Gak ada. Berarti tidak bisa dikatakan desa secara syar'i itu. Korea lebih lah ya, kalau lihat bahasa desa itu disamakan dengan desa-desa di pemerintahan kayaknya ya gak cocok kalau bahasanya itu. Malah gini, di bab jama' itu sholat jama' itu kita boleh kosor itu ketika biayu jawiza surol baladi, bahasanya gitu. Berarti sudah melewati batas negara itu. Balas kan negara maknanya. Kosannya dengan Malaysia. Boleh kosor, boleh jama' berarti kalau sudah ke Malaysia. Kalau kita ke Wali Songo belum bisa ya. Kalau ikut teksnya loh ya, kalau ikut teksnya. Balat itu kan negara maknanya. Harus ada. Berarti ke Wali Songo, nggak bisa kosor, nggak bisa jama' itu. Akhirnya belat diartikan Korea. Desa. Kan gaya Jawa kan. Tergantung kondisi. Iya, nggak bisa di apa ya, desa di kita tidak bisa disamakan dengan desa yang sekarang. Negara sekarang ya nggak bisa dinamakan dengan negara maksud negara ini. Hanya bahasanya Berarti hukum Nambah. fardu kifayah itu ada batasan kalau begitu hukumnya. Kalau memang lihat di bab sholat jamaah tadi, enggak, saya enggak, Bang. Saya tanya hukum dasarnya fardu kifayah. Hukum dasar fardu kifayah Iya. gimana maksudnya? Lah kan kalau fardu kifayah pokok bersembokelen kan yang lain kan teknik hukum kan. Nah terus yang jadi pertanyaan berarti kan kudu berdebatasan kan kalau dilihat perdebatan malam ini loh ya. Mon bureng lebih sembokelen turjo ke kelen. Nah, berarti menurut pemahaman saya lah Gus Amin berarti turjo ki keneng hukum kifayah kan begitu. Kan taknya Pak Menswar kan bakal lagi, wah. Tak terasa deh kan. Enggak, Berarti yang harus diputuskan adalah jangkauan. kan berarti kalau Iya. nah, begini loh. Berarti Biar jangkauan fardu kifayah. biar paham lah ya. semana gitu. Hukum dasarnya kifayah itu kan paham mungkin dapat salah apa bener ya. Kan mau berbekal kan selesai. Lah terus ada permasalahan gending membatas. Apa ada keterangan semacam itu? Ya harus diterangkan. Contohnya gini Pak, Heeh. kita paling mudah kan yang banyak dicontohkan itu sholat jenazah ya. Iya. Di Sumber Jaya ada orang mati yang mensolati orang Kutorejo, maka ini tidak menggugurkan fardu kifayah yang di sini karena ruangannya itu ruangannya Sumber Jaya lah gitu loh. Makanya kita perlu sepakati ruangnya dulu. Kalau ada yang melakukan ya gugur. Enggak, ruangannya dulu. Loh, kalau walaupun ruangannya Pak. Kan sudah sampean katakan tadi Pak Amin, kalau fardu kifayah itu Hukum tuntutannya dasarnya. bukan pelakunya, Iya. tapi tuntutannya pekerjaannya itu terlaksana dengan benar kan Ada yang gitu. mewakili lah maksudnya. Lah ya kan gini Pak, kalau ruangnya itu loh berupa sebatas mana fardu kifayah itu, sampai mana, apa tingkat RT, apa tingkat desa gitu. Ya, Kecamatan. mungkin iya Pak Min. Mau kok ngerti hukum fardu kifayah itu. Mau tanpa paham ya. Oh, kamu boleh semua wakilin. Lanjut teknik dosa. Namun semakin pertanyaan kulit kesampaian. Seumpamana bureng Islam, itu urusan Islam. Pas beda orang mata bureng. Ya. Orang itu rejo, orang bureng ada senyolaten. Dari keneng dosa kapi. Iya kan, tapi orang burung tak nyolaten, orang dorjo nyolaten. Ini selesai urusan. Saya kira yang dosa orang burung dan orang dorjo. Kan begitu akhirnya. Orang mati baca. Iya, paham. Membeda orang kafir, atanya riri bersisi ke ruang. Ada semekeleng. Tentu Pak Zainal Gelak terus sudah ada ruang.
bersama wakilan lebih seano sabaja senentang kadang episode kadang Ustaz Rohan ya jual lah Gus Romli itu kan sudah mewakili ya selesai. Kalau masalah siri itu masalah yang kawan-kawan itu sekabupaten gitu. Iya selesai. Dia pokoknya kita itu harus memahami hukumnya fardu kifayah itu memberi sebagainya selesai. Lain dikit mau kita bahas itu lain boleh itu individu sudah. Tapi kalau kejadiannya satu RT itu pertanyaan orang Guntur Romli itu nggak dengar, nggak bisa menyelesaikan dosa semua satu desa lah. Wis mun karena Kalau masalah orang mati mun sampean ke hukum misalnya bureng lebih ada bureng turjo contoh kecil aja bureng turjo ada semua wakilin terus makin orang turjo mau pernah terlep amin berarti orang burung kira dosa kan begitu tentu amin enggak ya apa begitu hukum fardu kifayah ya harus dipilah-pilah pada kalau bila ada aja kan saja simpel hukum fardu kifayah itu aja ya nggak perlu ilmu iya lah cabut ribet lah coba lebih kerja bercabut ribet saya kok tak fardu kifayah aja kalau bersama kalian selesai teknik itu sekapi orang ini maksudnya bersama lakonin Mau cakupnya tergantung daerah. Jadi mau baca fardu kifayah di daerah sumber daya per RT saya setuju. Tapi kalau Bali saya nggak setuju. Kadang-kadang satu RT ada orang Islam. Mungkin kalau Bali cakupannya nanti satu desa, bisa satu kecamatan loh. Jadi bukan tergantung luas dan tidaknya. Seberapa banyak orang Islam di situ. nah ya orang Islam berbeda Islam dia tahu urus kan begitu. Lanjut. Berarti intinya sebelum Selesai, putus fardu kifayah. cakupannya cakupan kilo putus lagi langsung moderator putuskan apa cakupannya. Kondisional. Ya Pak, menggunakannya cakupnya ya orang Islam cakupnya. Ya soalnya takbir Tidak, maksudnya begini, kalau tak berribet lah. Pokoknya hukum dasar fardu kifayah bersama kalian hitung selesai, tak kira dosa. Mon bangal apa bersama kalian gitu sah, monggo. La hukumin titi. mun dasar fardu kifayah sedasar kan lakar yajibu ala kulli mukallafin fa in fa'alahu wahidan sakoto akhor. Nah, lakar betul itu. Iya. Wajib kangku sekapin Ya mon mukallaf. katanya jangkauan, di jangkauan negeri timur orang Islam dia kan begitu. Sombongan semakin ada dina. Kokoto gitu. Burung Islam sepolo, terus bermanjing sepolo. Ikan di seduo jangkauan. Ja, setia Contohnya begitu. cuman tadi ada yang membacakan takbir. Namun sampai ngomong ada ya, setia burung sepolo, bermanjing sepolo. Paham ada ya, bener yang mati kan contoh. Nah mungkin ilmu lain kan banyak. Aja berdurian boleh. Ada contoh yang mati. Pas burung lebih senyolat dan orang sepolo dia, orang mati soalnya. Ya orang bermanjing sih tak dosa. Iya ki urut Lah, dasar. jangan pada Islam. Lah terus burung bersepolo, bener yang mati tak bojongin. Ya di sini kena yang dia, di nanya kena yang dia. Nah, begitu loh. Tapi mau ngebureng orang Islam masih tung pah mate wadah. Orang bermanjing kotu. Iya, baik boleh. Jadi jangkauannya kan begitu. Jadi jangkauannya kondisional lah jangkauan. Nah iya, jangkauannya orang Islam di kan timur orang Islam kan begitu. Kok tak setuju Pak ini Pak. Nah, Ya orang tak rono-rono iso rono Pak. Kan di Islam saya Kalimantan atau apa iso rono. Dan Yang penting dindak. itu kan hanya kadang tak masuk akal. Dengan tanya di Mungkin jangkauan itu cuma satu desa Pak. Contoh Kedeng Mate Sumberjaya. Ada terekan pada apa? Mungkin ya institusi ya orang Sumberjaya. Gitu. Nah terus pun beda orang luar macam ni. Aman. Nah, iya, Iya, bukan anu, Pak, bukan menyangkut semua orang muslim yang di dunia. Lah, main tapi tak iso dah ya. Jarang seumpama menurut Eba jadi dosa kabeh orang Islam ayo. Ya tetap ada koyetnya. Maksudnya ini gini loh. Artinya
fardu kifayah itu siapapun yang melakukan walaupun bukan penduduk desa itu akan tetap menggugurkan kewajiban bagi yang lain. Dan untuk jangkauannya ini nanti ya kondisional yang paling enak memang kondisional. Sebab apa? Sebab nanti apa artinya kondisional, maksudnya apa? Kondisional bagi mereka yang tahu. Kalau nggak tahu ya kak nggak terkena kewajiban kan. Sekarang Sumberjaya ini ada yang meninggal gak ono sing ngurusi. Nek Potorejo iki gak ono sing ngro. Lah sing desa ya sing dosa ya mesak desa iki. Tapi lek ndek Potorejo kono ro ono mati gak diurusi. Ya di Potorejo gak gelem ya tetap akan terkena imbasnya. Artinya apa? Yang jelas kitopnya ya bagi yang tahu. Yang ngono masuk Pak. Jadi kalau neseh sing budaya Arab kan kita tahu dan bangun. Berarti ruangan Pak ya. Lingkup berarti. Bisa desa. Kondisional. Fardu kifayah itu apakah harus sebagian atau satu orang? Kenapa? Apakah harus satu orang atau harus sebagian? Ya satu orang. Kalau seluruh desa melakukan apa enggak boleh? Ya boleh. Nah, Boleh apa boleh banyak. Ya tambah baik. Tapi pahalanya tetap fardu kifayah kan gitu. Koidanya kan itu sebagainya. saya khawatir kata gugur tadi sehingga yang lain tidak kebagian kan gitu. Apalagi Pak Chan menggunakan kata yang baru yaitu selesai. Kalau selesai tidak bisa dilakukan lagi. Bukan berarti mereka yang lain nggak boleh melakukan, yang lain tetap boleh melakukan dan pahalanya tetap fardu kifayah semuanya. Jangan lebar kalian selesai ya buat selesai. Tanpa berterima. Dan sholat mayit itu tidak harus di depan mayit, jarak jauh kan iso. Antar kuburan. Sama hukumnya fardu kifayah. Tadi Pak, sudah dulu. Sholat itu berpanjang kata ya. Ya cukup. Nambah. Oke. Jadi selesai dari fardu ain, kemudian timbul syubhat, maka jawabnya ya ta'ayyanu alaika hirlu tilka syubhat bima amkana minal kalam. Yang saya dengar tadi minal kalam terjemah lafzi ya, membicara. Saya kira minal kalam itu dari bima, emanya itu adalah ilmu. Maka dia harus menggunakan ilmu kalam yang cukup. Untuk gugurnya fardu kifayah berarti. Fardu ain. Bukanlah problem dari orang yang melaksanakan wajib ainnya karena sudah benar kan akidahnya, lalu timbul syubhat, maka bangkitlah fardu ain melanjutkannya dengan ma'amkana minal kalam. Ma'amkana minal kalam ini yang perlu digarisbawahi, yaitu dengan ilmu kalam yang ia mampu ma'amkan. Karena ilmu tauhid itu 3 nama. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Bisa boleh. Mulai sampai ke dia dari kamu. Iya saya nggak pejalan wajib benar buat berbagi. Jangan lo cetak. Jadi dia harus belajar ilmu tauhid yang bisa memuaskan dia. Nah, Pelajari terus sampai mendaki tetap wajib hukumnya kan. sampai puas. Karena tolabul ilmi fardhatun. Apa benar-benar ketat dia mau dari seri-seri yang kucing. Tahu aja dia, tahu aja jangan asal dia selesai. Gula tanyaan Mas luar konteks dari Amerika masalah bajang Jumat itu kan wajib.
Nah pas kadang kejadian tadi bekto mau sholat Jumat pas berdebom dia bom masjid lah itu tak Jumatan ini kan tak betul Jumat ini kau hukum tidak ses masjid ini di Jakarta gelap bom bekto sholat Jumat komat mau melakukan sholat Jumat pas berdiri bom masjid 55 orang terluka. Jadi kan jelas berhamburan kan, tak bejeng Jumat. Ini kok hukum tidak? Si masjid. Imam atau imam? Semasjid. Sepuja. Istiqlal. Ya, Masuk darurat Penjeruk. Luhur. pas Jumatan. Update plus sih. Akan ada ngebom masjid ya? Iya kan beda bom anu nah. Akhirnya kan satu masjid itu bubar tak Jumatan. Gara-gara Pak Alawi ya gitu ya. Iya. Pasti anu. SMA. Sekolahan deh. Sama Ini hukum tidak pilih kan? Tudure dadaan. Hah? Tudure dadaan. bener can Pak Sinal berarti masuk udur Jumat diganti dengan sholat duhur. Ya kemungkinan tak kira sampai itu sholat duhur Pak aja ngurusin saat jelek masjid ancor ngosong-ngosong terluka banyak bareng. Ya pejang duhur, tak bisa pejang duhur, jamak biasa. Mentali kotor. Wah, ini berarti solusinya legiat tahu. Kami pejang Udur saking menika. segi apa lockdown waduh. Monse ya monse cedera aja ya mungkin ya insyaallah kok tahu kok tak kok kena ya lah. Iki coba semasjid Pak jeblar pangurus lembutan Pak. Kan seperti Jawa sebelum ya normal Pak. Masa normal kita tetap pejang duhur. Kita tahu Ya bagus. Ya mestinya tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban kita untuk sholat ya. Kita tetap niaba duhur. Kalau tidak bisa menyempatkan untuk sholat duhur karena kesibukan sangat darurat, maka harus azam. Harus azam punya niat, tetap wajib dihormatil waktu. Tetap harus punya niat melaksanakan sholat duhur, entah itu nanti di kodok atau mungkin jamak. Nah, begitu nanti ya. Kalau sholat Jumat nggak ada istilah kodok. Lah ya enggak untuk duhurnya. Ya, jadi kodoknya nanti jadi kodok duhur. Kodok duhurnya. Pas Jumatan juga leh. Jumat yang Yang pasti tidak langsung bebas mutlak tidak melaksanakan sholat bagus ya. Iya. Kan hampir sama sebenarnya syaratnya Jumat dengan jamaah itu hampir sama. Jamaah itu ada ular saja itu Pak yang mau menghabisi atau menyerang itu malah boleh itu Pak, bahkan wajib itu kalau membahayakan diri. Menghalau. Iya, itu jelas itu kalau suruh sholat Jumat lagi itu jelas gak ada yang khusyuk itu. Ofin nafsi barangnya kan termasuk udur. Ofil mal sama yang mimpi gabau di kudanan nggak Jumatan ya. Jon terlalu terus. Kalau melo itu Nggak kena dipangan kok. Terus kembali ke pertanyaan Pak Rohid, bagaimana Pak? Pak Rohid, kemudiannya tadi sampai itu. Cuma meralat. Iya. Iya. Yaitu al-kalam itu ilmu kalam, bukan pembicaraan yang dimaksud. Oke, maksudnya ilmu usuluddin, Ilmu kalam. ilmu teologi, ya, ilmu tauhid. Oke. Saya kira sampun nggih. Cukup itu tentang kifayah, tapi tetap kalau bisa tetap dibaca Fathul Muin daripada tidak dibaca lagi. Kita masih sore. Tetap bilik tisor, Masih cukup. meskipun bilik tisor Ustaz. Ya, lanjut. Yang menurut